warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi bersama saya Denny Boy Segita, jurusan S1 Teknik Informatika di Universitas Teknologi Sumbawa. Kali ini kita dalam video olahraga apa yang tepat di saat pandemi COVID-19. Tentunya di masa pandemi COVID-19, olahraga seperti outdoor, seperti jogging, termasuk bersepeda perlu kita kurangi. Namun saya tetap memilih bersepeda, namun di sekitar rumah saja. Ya, catatannya di sekitar rumah saja. Ya, tubuh kita memang memerlukan asupan makanan yang bergizi, dan selain itu juga butuh aktivitas fisik seperti berolahraga, di mana olahraga seperti bersepeda merupakan olahraga yang mudah kita lakukan, menyenangkan, dan bisa sambil mendengarkan musik favorit kita. Bulu tangkis adalah olahraga yang menjadi alternatif yang sangat baik di tengah pandemi corona seperti saat ini, di mana jarak dari tiap pemain dan lawannya memiliki jarak yang aman jika dilihat dari himbauan protokol kesehatan. Olahraga ini juga ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Di antaranya yaitu menjaga kebugaran dan menurunkan berat badan, meningkatkan fungsi otak, menguatkan otot dan persendian tubuh, menjaga kesehatan mental, melindungi diri dari berbagai penyakit. Bermain bulu tangkis juga membantu mencegah resiko kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, hingga obesitas. Olahraga ini juga dapat mengurangi kadar trigliserida sehingga menurunkan resiko jantung koroner. Kabar baiknya lagi, rutin bermain bulu tangkis juga dapat meningkatkan kolesterol baik dan mengurangi resiko penyumbatan pembuluh darah. Bermain bulu tangkis secara rutin juga dapat menjaga kepadatan tulang sejak dini dan mencegah perkembangan osteoporosis di masa tua. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat berharga saat ini. Sebab ketika pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia, semua orang bisa terjangkit virus mematikan tersebut. Karena itu, menurut para ahli, satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga. Berolahraga di luar ruangan bisa menjadi salah satu alternatif selama tidak berkerumun. Apalagi, menurut para ahli, virus corona tidak tahan dengan sinar matahari. Selain itu, berolahraga outdoor juga bisa menghilangkan suntuk dan dapat memberikan asupan vitamin D dari sinar matahari. Skipping adalah salah satu cabang olahraga yang sangat efektif dilakukan karena berfungsi untuk menambah tinggi badan serta dapat menurunkan berat badan. Manfaat dari skipping ada 9, yaitu 1. Meningkatkan kecerdasan, 2. Membentuk otot, 3. Membuat tubuh lebih bugar, 4. Membakar kalori, 5. Meningkatkan kesehatan, 6. Melatih pernapasan, 7. Meningkatkan sistem koordinasi, 8. Meningkatkan kepadatan tulang, dan 9. Mengurangi cedera pada kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arya Mukti dari Informatika B. Mau menjelaskan tentang pentingnya olahraga di masa pandemi. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat berharga saat ini. Sebab ketika pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia,
semua orang bisa terjangkit virus mematikan tersebut. Karena itu, menurut para ahli, satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini adalah menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga. Berdiri tegak. Yang kedua, membuka kaki selebar bahu. Yang ketiga, turunkan pinggul seperti Anda jongkok atau seperti Anda duduk di kursi seperti ini. Dan lutut tidak boleh melewati jari-jari kaki. Hitungan 1 sampai 8. Pandangan harus lurus ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manfaat push up yang pertama yaitu dapat melatih banyak otot, terutama otot tubuh bagian atas. Ketika melakukan push up, sekelompok otot seperti otot bicep, tricep, dan deltoid secara otomatis akan aktif untuk menopang tubuh Anda. Hal ini berguna karena akan menstabilkan gerakan Anda ketika melakukan push up. Dan inilah contoh push up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berolahraga merupakan aktivitas yang paling baik untuk kesehatan tubuh kita, terutama di masa pandemi saat ini. Berolahraga sangatlah dibutuhkan agar bisa meningkatkan imun tubuh kita dan terjauh dari penyakit. Ada beberapa aktivitas olahraga yang bisa kita lakukan di masa pandemi saat ini. Contohnya seperti olahraga otot seperti pull up. Squat jump bertujuan meningkatkan kekuatan dan kelincahan seseorang. Gerakan ini dilakukan sebagai awalan untuk latihan lompatan yang lebih sulit yang dapat kamu lakukan sendiri di rumah. Manfaat melakukan squat jump adalah 1. Membakar kalori dan juga sebagai sumber kekuatan dan bisa membangkitkan metabolisme. Saat pandemi, Anda bisa berolahraga atau jogging dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan tidak berkelompok, serta hindari bersentuhan dengan benda apapun. Sejarah dan teknik permainan bulu tangkis. Permainan olahraga bulu tangkis atau yang sering disebut dengan sebutan permainan badminton ini juga sangat populer seperti halnya permainan sepak bola. Namun, berbeda dengan sepak bola, materi badminton permainannya memiliki gerak yang dominan antara kaki dan juga lengan. Gerakan tersebut lalu menjadikan teknik tertentu agar bisa memainkan raket dan juga kok. Pengertian bulu tangkis.
Permainan bulu tangkis dapat dikenal juga dengan istilah badminton. Pada awal mulanya, permainan ini dinamakan badminton. Akan tetapi, karena melihat pada permainannya, maka olahraga ini mempunyai nama lain yaitu bulu tangkis. Dan secara harfiah, bulu tangkis berasal dari dua kata, yaitu adalah bulu dan tangkis. Kata bulu diambil dari bentuk kok yang terbuat dari bulu angsa. Sedangkan tangkis diambil dari kata dasar yaitu menangkis. Dan inti dari permainan bulu tangkis ialah menangkis pergerakan dari sejarah bulu tangkis. Permainan olahraga bulu tangkis ini kemungkinan berkembang pada Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Dan seiring dengan perkembangan permainan bulu tangkis, juga dikenal luas oleh masyarakat dunia pada abad pertengahan di Inggris, yaitu sebuah permainan tradisional anak-anak setempat yang bernama battledore dan shuttlecock. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan menggunakan dayung atau juga tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok agar tetap di udara dan mencegah menyentuh tanah. Dan olahraga bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania yang ada di Pune, India pada abad ke-19 pada saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian, para tentara membawa permainan tersebut kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Dan pada tahun 1877, rancangan peraturan dan pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya, pada tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk dan juga kejuaraan internasional pada pertamanya pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Sesudah itu, bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan negara-negara Skandinavia. Sebab perkembangan yang sangat pesat, maka perlu didirikannya organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional. Kemudian diberi nama International Badminton Federation atau IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara. Di Indonesia dibentuk organisasi induk bulu tangkis tunggal nasional, yakni Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PSBI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota bagian IBF dan berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Pada umumnya, permainan bulu tangkis terdapat beberapa garis pada masing-masing bidang tersebut. Garis tersebut meliputi garis servis depan, servis tengah, dan juga servis samping untuk permainan tunggal, sisi kanan dan kiri, dan garis servis belakang untuk permainan ganda. Dan garis-garis tersebut mempunyai ketebalan sekitar 40 mm. Warna garis pada satu lapangan bulu tangkis harus berwarna kontra dengan warna lapangan, seperti halnya warna kuning atau warna putih. Bahan yang digunakan di dalam permukaan lapangan bulu tangkis ialah bahan sintetis yang lunak dan kayu serat, dan tidak boleh menggunakan bahan yang terbuat dari bahan sintetis yang keras dan beton, karena dapat mengakibatkan pemain cedera. Beberapa peraturan dalam olahraga bulu tangkis nomor pertandingan ganda. 1. Sebelum pertandingan dimulai, telah ditetapkan pihak mana yang akan melakukan servis pertama kali. 2. Pukulan servis pertama yang dilakukan selalu dilakukan dari bidang servis kanan. Hanya pemain yang menjadi berdiri secara diagonal di hadapan pemain yang servislah yang dapat menerima bola. Jika bola hasil servis tersentuh atau dipukul oleh pemain pasangannya atau yang tidak berhadapan dengan pemain yang melakukan servis, maka pihak yang servislah mendapat angka. Peraturan bulu tangkis pertandingan tunggal. Untuk pertandingan tunggal bulu tangkis mempunyai peraturan bulu tangkis sebagai berikut. Pertama, pemain akan melakukan atau menerima servis pada bidang lapangan sebelah kanan hanya bila nilai pelaku servis itu 0 atau angka genap dalam pertandingan seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. 2. Sebaliknya, jika nilai pelaku servis tersebut adalah angka ganjil seperti 1, 3,
5, dan seterusnya, maka servis dilakukan dan diterima di bidang lapangan sebelah kiri. Kedua pemain yang bertanding akan mengubah bidang lapangan tempat servis jika mendapatkan. Cara memegang raket dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah teknik forehand, yaitu pegang raket secara miring dengan posisi tangan seolah-olah sedang berjabat tangan. Posisi jari telunjuk dengan ibu jari membentuk huruf V. Teknik kedua yaitu teknik backhand. Caranya adalah posisi tangan menggenggam raket di mana ibu jari menekan grip dengan cara seperti ini. Teknik yang ketiga adalah American grip, yaitu posisi ibu jari melingkar dan menyentuh ujung jari telunjuk seperti ini. Cara ini sangat cocok digunakan untuk pukulan keras atau smash. Teknik yang keempat atau teknik yang terakhir. Teknik kombinasi merupakan campuran kombinasi dari forehand, backhand, dan American grip. Untuk teknik ini hanya menyesuaikan keadaan, kondisi arah datangnya bola. Di sini, kami akan menjelaskan inti dari makalah yang telah kami buat. Pada makalah tersebut, terdapat latar belakang, yaitu menurut sejarahnya, bulu tangkis berasal dari India yang disebut Puna. Lalu,
Permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana pada tahun 1873. Dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Badminton Culture Tersier. Oleh karena itu, permainan ini kemudian dinamakan badminton. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah 1. Bagaimana sejarah permainan bulu tangkis? 2. Apa sajakah peraturan dalam permainan bulu tangkis? 3. Dan bagaimanakah teknik dasar dalam permainan bulu tangkis? Tujuan penulisan makalah ini salah satunya yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester, dan tentunya untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang permainan bulu tangkis, atau mungkin menumbuhkan minat dan bakat para pembaca dengan membaca makalah ini. Adapun isi dari makalah tersebut adalah pengertian bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis itu sendiri adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Bulu tangkis dapat dimainkan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Olahraga bulu tangkis dimainkan di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan dibagi dua sama besar dan dipisahkan oleh net yang diregangkan di kedua tiang net yang ditanam di pinggir lapangan. Bulu tangkis adalah suatu permainan yang menggunakan sebuah raket dan shuttlecock yang dipukul melalui sebuah net. Permainan dimulai dengan cara menyajikan bola atau servis, yaitu memukul bola dari petak servis kanan ke petak servis kanan lawan, sehingga jalan bola menyilang. Tentang peraturan pertandingan bulu tangkis baik tunggal putra maupun tunggal putri. Pertama kita akan membahas tentang bagaimana melakukan servis dalam pertandingan bulu tangkis. Servis dilakukan ketika poin genap itu harus dilakukan dari sebelah kanan, ya sebelah kanan, bukan sebelah sini, bukan, di kotak sebelah kanan. Begitu juga lawan harus berada di sebelah kanan, di bagian bidangnya, ya. Jadi bidang pemain berbaju putih sebelah sini, oh ini bidang pemain berbaju hitam, dibatasi net. Oke. Ketika melakukan servis akan sah menjadi poin ketika cup itu jatuh di bagian sini. Misalnya pemain berbaju putih melakukan cup. Bolanya, cupnya jatuh ke bagian kotak ini atau kotak ini, maka sah jadi poin. Namun jika pemain berbaju putih ini melakukan servis dan pemain lawan melawan atau menangkis cup dan tak mampu dikembalikan oleh pemain yang melakukan servis, maka servis akan pindah ke pemain baju putih. Contohnya sebagai berikut. Ya, pemain berbaju putih akan melakukan servis dari kanan untuk poin genap. Ya, ini pemain baju putih melakukan servis namun tak mampu menyelesaikan. Pemain lawan mampu menjatuhkan cup ke daerah pemain yang melakukan servis, maka akan pindah servis ke pemain baju hitam.
Ya. Begitu juga ketika pemain baju hitam melakukan servis untuk poin genap, maka dia akan melakukannya melalui kanan seperti yang kita lihat tadi. Ya. Di sini pemain yang melakukan servis berbaju hitam tadi tak mampu juga menyempurnakan servisnya hingga berbuah poin. Berbeda ketika pemain yang melakukan servis. Misalnya seperti contoh berikut. Ya, karena sudah pindah servis, maka ini keadaannya poin ganjil, maka akan berpindah posisi servis dari kiri dan lawan harus juga berada di tengah. Ini berbuah poin untuk pemain baju putih karena pemain berbaju hitam tidak mampu mengembalikan ke arah lawan, ke arah daerah lawan. Jadi poin sah poin ketika jatuh di dalam kotak center. Namun kalau di bagian luar seperti ini, maka tidak sah menjadi poin. Ya, seperti di sini. Ya. Contoh pemain ini ketika melakukan servis lalu jatuh ke sini, maka tidak sah menjadi poin. Ya. Dan di sini juga tidak sah menjadi poin, dan di bawah net juga tidak bisa menjadi poin. Oke, kesimpulannya, ketika pemain melakukan servis dalam poin ganjil, maka harus berada di sebelah kanan, kotak sebelah kanan. Lawan juga harus berada di kotak sebelah kanan. Sah akan menjadi poin ketika kuk jatuh di bagian sini, di bagian kotak. Di sini tidak sah. Di sini juga tidak sah. Akan menjadi perbedaan ketika di partai tunggal dan partai ganda. Di partai tunggal sahnya menjadi poin ketika kuk jatuh di sini tadi. Namun di partai ganda ditambah dengan bagian ini. Oke. Ya. Demikian untuk permainan bulu tangkis tunggal putra ataupun tunggal putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertandingan bulu tangkis yang ganda. Oke. Baik ganda putri maupun ganda putra. Ya, peraturan pada pertandingan bulu tangkis ganda putra, dalam melakukan servis, pemain yang melakukan servis harus berada di sebelah kanan. Ini contohnya. Dan satu pemain partnernya juga harus berada di kotak yang berlawanan, seperti ini dan ini. Ya, satu di kanan, kotak kanan, center kotak tengah. Ya,
yang satunya di kotak center kiri. Begitu juga lawan, yang satunya harus di kotak sebelah kanan dan yang satu sebelah kiri. Sebenarnya perbedaannya hanya ketika yang lebih lebih menonjol dari pertandingan ganda dan pertandingan tunggal itu dalam perolehan poinnya. Perolehan poinnya itu ketika kok itu jatuh, seperti yang saya jelaskan di video tadi, di akhir video yang pembahasan tentang pertandingan bulu tangkis tunggal. Jadi di ganda itu koknya harus jatuh di sini, di kotak ini, ditambah bagian yang sini, maka sah jadi poin. Dalam melakukan servis, untuk poin ganjil sama dengan tunggal, yang melakukan servis harus berada di kanan ketika poin genap. Terus yang lawan harus berada di kanan, diagonal. Begitu juga partnernya juga harus diagonal dengan lawan. Ya. Oke. Untuk kita ketahui dalam pertandingan bulu tangkis terdapat satu wasit dan 10 hakim garis. 1, 2, 3, 4, 5. Di bagian tim putih ini ada 5. Begitu juga di bagian belakang, di bagian sini, di bagian tim. Namun tak nampak dari video ini. Jadi ada 10 hakim garis. Oke, teman-teman, perbedaan antara bulu tangkis tunggal dan putra dan ganda, baik putra maupun putri, itu tadi ketika di perolehan poinnya itu kupnya harus jatuh di bagian sini, kotak ini, kotak center ditambah bagian sini. Ketika di bawah net di sini atau di sini, maka tidak sah jadi poin. Jadi kotak ini, ya kotak center ini ditambah kotak ini. Itu perbedaan yang sangat menonjol dari pertandingan tunggal dan ganda. Untuk melakukan servisnya tetap sama. Ketika poin genap itu harus berada di sebelah kanan, poin genap harus berada di sebelah kiri. Kita coba lihat contohnya. Ketika melakukan servis, ya, coba kita lihat melakukan servis melalui kotak kanan. Ya, begitu juga ketika pemain lawan tim merah untuk poin genap melakukan servis melalui kotak kanan. Ya, ini akan terjadi.
akan menambah poin. Di dalam permainan bulu tangkis atau badminton terdapat sarana dan prasarana. Di antaranya yaitu ada lapangan bulu tangkis yang memiliki panjang lapangan 13,40 meter digunakan untuk partai tunggal dan ganda, dan memiliki lebar lapangan 6,10 meter digunakan untuk partai ganda, dan ukuran 5,18 meter digunakan untuk partai tunggal. Kedua yaitu ada net atau jaring yang terbuat dari tali halus berwarna hijau tua dengan panjang net 610 cm, lebar net 76 cm, dan pita putih di sisi atas net berukuran 3,8 cm. Tiga yaitu ada tiang net. Tiang net dibuat dari bahan yang cukup kuat, misalnya besi. Yang keempat yaitu ada tinggi net. Net dipasang di bagian tengah lapangan dengan ketinggian 1,524 meter. Yang kelima yaitu ada cook atau disebut shuttlecock, terdiri atas kepala dan bulu kepala. Bahan untuk membuat cook yaitu gabus yang berbentuk setengah bulatan yang dilapisi dengan kulit. Cook yang standar beratnya antara 4,73 sampai 5,50 gram. Keenam yaitu ada raket atau pemukul. Alat untuk memukul cock dalam permainan bulu tangkis disebut raket. Raket mempunyai berat kurang dari 150 gram. Bahan yang digunakan dalam pembuatan raket yaitu ada kayu dan aluminium, fiberglass, dan arang. Kesimpulannya yaitu bulu tangkis atau badminton merupakan suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasang untuk ganda yang saling berlawanan. Bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Pun caranya yaitu permainan bulu tangkis harus dibina sejak usia dini untuk menghasilkan bibit atlet yang berpotensi untuk mengangkat nama baik bangsa Indonesia. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tiga, empat, lima. Satu,
2, 3, 4, 5. Gerakan stretching kaki. Manfaat stretching kaki. Yang pertama, meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua, meningkatkan rentang gerak. Yang ketiga, meningkatkan aliran darah ke otak dan memperbaik postur tubuh. Untuk melakukan pemanasan dengan posisi jongkok, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah luruskan kaki kanan ke belakang, buka tangan selebar bahu, tekuklah kaki kiri, lakukan pergerakan seperti berlari atau tarik-menarik secara bergantian. Manfaat pemanasan gaya jongkok ini adalah untuk meningkatkan mobilitas dan keseimbangan, meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat kaki dan seluruh tubuh, dan membakar lemak.
Sejarah olahraga petang. Pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu, disebut spheristik. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Variasi Romawi dibawa ke Provence oleh tentara Romawi dan pelaut. Sebuah makam Romawi di Florence menunjukkan orang bermain game ini membungkuk untuk mengukur poin. Dalam perkembangannya, setelah itu masyarakat Roma menggantikan bola batu dengan bola kayu, dengan kuku untuk memberi mereka bobot yang lebih besar. Pada abad pertengahan, Erasmus menyebut permainan itu sebagai globurum, tetapi selanjutnya menjadi dikenal sebagai bowl atau bola. Dimainkan di seluruh Eropa, Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan menggantikannya dengan pemanah, dan di abad 14, Charles IV atau Charles V dari Perancis juga melarang olahraga untuk rakyat jelata. Namun dalam abad ke-17 adalah larangan tersebut dicabut. Olahraga ini di Indonesia mulai dikenal dengan berdirinya Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOP pada 18 Maret 2011. Berbagai saat setelah didirikan, olahraga ini kemudian dipersiapkan untuk mengikuti SEA Games 2011 di Jakabaring, Sumatera Selatan, Indonesia pada November 2011. Sukses mengikuti SEA Games, Komite Olahraga Nasional Indonesia mengembangkan olahraga petang ke arah yang lebih luas. Tidak hanya dipersiapkan untuk training para atlet, tetapi dikembangkan menjadi salah satu cabang olahraga nasional. Teknik dasar dari permainan ini terdapat dua, yaitu throwing for pointing, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk mendekati sasaran. Terdapat 4 cara throwing for pointing. 1. Roll dengan cara menggelinding bola ke tanah. Yang kedua, soft lob dengan cara melempar setengah parabol. Dan yang ketiga, high lob dengan cara melempar tinggi parabol. Lalu ada juga throwing for shooter, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk menembak. Terdapat 3 cara dalam cara ini, yaitu shot on the iron, kedua ada shot, dan yang ketiga ada ground shot. Aturan-aturan yang ada di permainan olahraga petang yaitu dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Diawali dengan toss, melempar sedekat mungkin ke box. Regu yang bowlnya paling jauh dari box akan diberi kesempatan untuk main tersebut. Dan yang terakhir, skor maksimalnya yaitu adalah 13. Di sini, kami akan menjelaskan inti dari makalah yang telah kami buat. Pada makalah tersebut terdapat latar belakang, yaitu olahraga mempunyai tujuan berbeda-beda untuk setiap orang yang memainkannya. Ada yang melakukan olahraga untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan kebugaran fisik sebagai alat rekreasi, sampai untuk tujuan peningkatan prestasi olahraga. Tujuan-tujuan dari kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat telah diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, yaitu terdapat 3 macam jenis olahraga sesuai dengan tujuan pelaksanaan aktivitas olahraga, yaitu olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi. Setiap tujuan pelaksanaan olahraga harus diatur sesuai kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan atau sport science, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan benar, tidak menimbulkan masalah-masalah yang sebaliknya dapat membahayakan pelakunya, seperti cedera olahraga, latihan yang
berlebihan atau overtraining, dan lain sebagainya. Cabang olahraga petang adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan pendekatan dan keterlibatan teknik tinggi. Ini terlihat dari tujuan mekanika utama dari cabang ini. Dilihat dari kajian biomekanika olahraga adalah mencapai ketetapan maksimal. Artinya adalah atlet harus bisa menempatkan bola sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara melempar sesuai aturan yang ada. Dari latar belakang terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan tujuan olahraga petang? Yang kedua, bagaimana sejarah dalam olahraga petang? Yang ketiga, apa saja peraturan dan perlengkapan dalam olahraga petang? Kemudian, adapun tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian serta tujuan dalam olahraga petang. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah dalam olahraga petang. Yang ketiga, untuk mengetahui peraturan dan perlengkapan dalam olahraga petang. Pengertian dan tujuan. Kata petang berasal dari kata lespetanko atau petanca, berdasar dialek Provençal dari bahasa Okcitan yang berarti kaki rapat. Salah satu teknik dasar bermain petanko adalah kaki yang rapat tidak mengangkat kaki yang menapak ke tanah. Petang adalah permainan bola besi yang dilakukan dengan tujuan melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang biasa disebut dengan kokonut, boka atau jog, dan kaki kiri harus menginjakkan lingkaran yang kecil. Cabang olahraga petang adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan pendekatan dan keterlibatan teknik tinggi. Ini terlibat dari tujuan mekanika utama dari cabang ini dilihat dari kajian biomekanika olahraga adalah mencapai ketepatan maksimal. Artinya adalah atlet harus menempatkan bola sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara melempar sesuai aturan yang ada. Di dalam olahraga petang terdapat peraturan dan perlengkapan. Peraturannya yaitu yang pertama ada dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Peraturan dasar yang harus dipahami jika ingin memainkan olahraga petang adalah harus memahami bahwa olahraga ini harus dimainkan dengan 1 lawan 1, 2 lawan 2, maupun juga bisa dimainkan dengan 3 lawan 3. Seseorang yang memainkan bola ini akan diberikan 3 bol. Namun, jika ternyata petang dimainkan dengan 3 lawan 3, maka pemain tersebut hanya akan diberikan bol sebanyak 2. Sekedar informasi yang juga tidak kalah penting bahwasanya petang merupakan jenis olahraga yang tidak dibatasi oleh umur. Dengan kata lain, lawan kita kemungkinan bisa lebih muda atau bahkan bisa lebih tua. Yang kedua yaitu ada diawali dengan toss. Seperti halnya dalam permainan sepak bola, olahraga petang juga dimulai dengan toss, meskipun dengan cara yang berbeda. Yang kedua yaitu ada diawali dengan toss. Seperti halnya peraturan yang ada pada sepak bola, olahraga petang juga dimulai dengan toss, meskipun dengan cara yang berbeda yang dilakukan oleh pemain sepak bola. Pemain yang telah memenangkan toss akan dipersilakan untuk melakukan lemparan bola ke dalam lingkaran yang nantinya akan disimpan pada salah satu sisi lapangan. Adapun jarak sendiri yakni kurang lebih 6 sampai dengan 10 meter. Pemain tersebut juga nantinya akan diberikan kesempatan untuk melempar sebanyak 3 kali. Jika tidak memenuhi jarak yang telah ditentukan meskipun sudah melakukan lemparan 3 kali, maka secara otomatis pemain tersebut akan dinyatakan gagal dan kemudian kendali permainan akan diberikan kepada lawan. Yang ketiga yaitu ada melempar sedekat mungkin ke box. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemain harus melakukan lemparan bola atau bola besar sedekat mungkin dengan jarak dari box. Pada tahap ini tentu saja setiap pemain dituntut untuk memiliki skill yang mumpuni karena ia hanya memiliki 3 kesempatan untuk melempar bola besar sedekat mungkin. Dan jika ia malah tidak mencapai target, maka kemudian wasit akan menyatakan bahwa ia telah gagal dan kemudian permainan akan dialihkan ke pihak lawan. Namun yang harus diperhatikan bahwa lawan Anda pun di sini memiliki kesempatan yang sama, di mana ia bisa melakukan lemparan bola sedekat mungkin
dengan book atau bola kecil, atau malah ia melempar dan kemudian mengenai bola pemain pertama sehingga sampai jatuh. Yang keempat yaitu ada regu yang ballnya paling jauh dari book akan diberi kesempatan untuk main tersebut. Perlu diketahui bahwa jika ternyata regu yang bermain tersebut ballnya memiliki jarak yang paling jauh dari book di antara regu atau pemain lainnya, maka ia akan tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan permainannya, dan bahkan nantinya sampai jaraknya lebih dekat dengan book regu tersebut dibanding dengan regu yang lain. Yang kelima yaitu ada skor maksimal 13. Informasi lainnya yang harus dipahami bahwa seorang pemain atau regu yang pertama kali mencapai angka atau skor 13, maka otomatis ia akan dinyatakan sebagai pemenang dari olahraga ini. Dengan kata lain, setiap pemain harus berlomba-lomba untuk mencapai skor 13 agar ia bisa langsung dinyatakan sebagai pemenang. Adapun perlengkapan dalam olahraga petang, yang pertama yaitu lapangan datar dengan panjang 15 meter dan lebar 4 meter. Yang kedua yaitu ada bola besar dari besi dengan berat sekitar 700 gram. Dan yang ketiga yaitu bola kecil atau book dari kayu dengan diameter 30 mm. Dan yang keempat yaitu ada lingkaran untuk melempar atau jebak dari rotan atau ban bekas dengan diameter 50. Cara bermain atau peraturan cabang olahraga petang diantaranya sebagai berikut. 1. Petang dimainkan 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 3 lawan 3, putra atau putri atau mix, tidak ada batasan usia. 2. Tiap pemain memegang 3 bol kecuali 3 lawan 3 bolanya 2. 3. Bermain diawali dengan toss. Pemenang toss dipersilahkan melempar bouquet dari dalam lingkaran yang disimpan di salah satu sisi lapangan dengan jarak lemparan minimal 6 meter, maksimal 10 meter. Diberi kesempatan 3 kali apabila sebelum memenuhi jarak tersebut atau gagal lawan yang melakukan lemparan. 4. Setelah bouquet atau bola kecil dilempar, selanjutnya pemenang undian melempar bowl atau bola besar sedekat mungkin ke bouquet. 5. Selanjutnya giliran lawan melempar. Bisa mengarah semakin dekat ke bouquet atau bisa mengenai bola lawan hingga jauh. 6. Regu yang paling jauh bouquetnya ke bouquet itu yang main terus sampai habis atau sampai lebih dekat bouquet kita dari lawan. 7. Skor dihitung sampai 13 poin. Siapa saja regu yang pertama mendapatkan 13 poin dialah pemenang. Jadi, kesimpulannya yaitu petang merupakan olahraga tradisional yang berasal dari Prancis. Permainan ketangkasan melempar bola yang terbuat dari besi metal atau balls mendekati bola target yang terbuat dari kayu atau jack. Petang dimainkan di lapangan berukuran 4x15 meter di atas permukaan tanah keras atau rumput. Petang termasuk olahraga baru di Indonesia. Namun petang sebenarnya termasuk olahraga yang sudah punya nama. Di dunia, negara-negara yang kuat dan konsisten mengembangkan petang adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh Prancis. Negara yang memang melahirkan cabang olahraga tersebut. Saran. Berdasarkan uraian di atas, olahraga petang ini memang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sehingga Indonesia bisa mendapatkan prestasi di cabang ini. Apalagi saat SEA Games lalu, Indonesia tergolong sukses di cabang petang. Maka diperlukan suatu usaha untuk mensosialisasikan olahraga ini ke daerah-daerah, sehingga diharapkan akan memperoleh atlet petang yang nantinya mempunyai kemampuan yang matang untuk mencapai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Olahraga mempunyai tujuan berbeda-beda untuk setiap orang yang memainkannya. Ada yang melakukan olahraga untuk meningkatkan kesehatannya, meningkatkan kebugaran fisik,
sebagai alat rekreasi sampai untuk tujuan peningkatan prestasi olahraga. Tujuan dari kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat telah diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, yaitu terdapat 3 macam jenis olahraga sesuai dengan tujuan pelaksanaan aktivitas olahraga, yaitu olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi. Setiap tujuan pelaksanaan olahraga harus diatur sesuai kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan atau sport science, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan benar, tidak menimbulkan masalah-masalah yang sebaliknya dapat membahayakan pelakunya, seperti cedera olahraga, latihan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Dan ada rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak positif olahraga bagi tubuh manusia? Yang kedua, apa dampak negatif olahraga bagi tubuh manusia? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis cedera olahraga? Tujuan untuk mengetahui dampak positif olahraga bagi tubuh manusia. Yang kedua, untuk mengetahui dampak negatif olahraga bagi tubuh manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis cedera olahraga. Pembahasan segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan memang bisa berakibat tidak baik, termasuk olahraga. Berolahraga memang dianjurkan secara rutin untuk menjaga tubuh tetap sehat dan kuat, tapi jangan juga berolahraga secara berlebihan, karena bisa memberi dampak negatif pada tubuh. Banyak orang yang berolahraga secara berlebihan agar target atau tujuannya cepat tercapai, padahal itu adalah cara yang salah. Melakukan latihan fisik secara berlebihan justru akan membuat tubuh terkuras dan berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Ada dampak jangka panjang dan juga ada jangka pendek yang bisa kamu rasakan jika berolahraga secara berlebihan. Berikut dampak positif dan negatif olahraga bagi tubuh. Dampak positif. Kecanduan olahraga itu memiliki dua sisi, positif dan negatif. Menjadi positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mampu melakukan program latihan yang telah direncanakan. Misalnya, 1. Otot-otot menjadi bertambah besar, kuat, tak mudah lelah, memiliki daya ledak yang lebih besar sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih lama atau lebih jauh. Ia pun mampu mengangkat beban lebih berat atau memukul lebih keras dan melompat lebih tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan agar program latihan yang progresif, tambah lama tambah berat, dapat terus dilakukan. Tulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan lebih besar. Perubahan ini penting untuk mencegah terjadinya cedera. Pada sistem kardiovaskuler, membuat jantung membesar, denyutannya bertambah efisien. Pembuluh darah juga menjadi lebih lebar, sehingga lebih siap menampung aliran darah lebih banyak dan menunjang nutrisi untuk kerja organ tubuh selama olahraga. Perubahan juga terjadi pada sistem saraf, sehingga mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih sulit. Sistem hormonal yang berubah juga membuat otot lebih menonjol, bebas lemak, dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Selain dampak positif, olahraga juga memiliki dampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan. Berikut adalah dampak negatif jangka panjang dan juga jangka pendek yang bisa dirasakan jika berolahraga secara berlebihan. Dampak jangka pendek olahraga secara berlebihan yang pertama adalah kelelahan.
Olahraga secara berlebihan dapat membuat tenaga habis terkuras dan juga tubuh akan menjadi lemas, mual, bahkan tidak ada tenaga lagi untuk melakukan aktivitas lainnya. Jika Anda masih tetap melanjutkan berolahraga, maka Anda bisa mengalami sindrom kelelahan kronis. Yang kedua, nyeri otot. Berolahraga terlalu lama tentunya akan membuat otot-otot tubuh kesakitan. Sendi, tulang, dan beberapa anggota tubuh akan terasa nyeri. Bahkan, cedera jika ada otot-otot yang digunakan secara berlebihan. Jadi, baik kamu memilih latihan kardio maupun angkat beban, pastikan kamu memberikan tubuhmu waktu untuk beristirahat agar dapat pulih kembali. Yang ketiga, sakit punggung. Terutama jika kamu melakukan olahraga yang melibatkan banyak otot punggung seperti angkat beban, sit up, dan lainnya, akan memberikan tekanan yang besar pada tulang punggung sehingga menyebabkan sakit punggung. Yang keempat, susah tidur. Olahraga yang dilakukan dalam batas yang normal bermanfaat untuk mengatasi insomnia. Akan tetapi, olahraga yang berlebihan justru dapat mengakibatkan kamu susah tidur dan insomnia. Berolahraga terlalu banyak membuat tubuh merasa stres dan membuat produksi kortisol berlebihan sehingga kamu pun tidak mengantuk dan sulit rileks apalagi tidur. Dampak jangka panjang. Melemahnya sistem kekebalan tubuh. Tubuh akan memulihkan dirinya sendiri dari kelelahan setelah berolahraga saat kamu beristirahat di malam hari. Tapi, jika kamu kecanduan berolahraga yang akhirnya menyebabkan susah tidur di malam hari, maka lama-kelamaan sistem kekebalan tubuh akan menurun. Akibatnya, kamu jadi mudah terserang batuk, nyeri kepala, demam, dan bahkan berbagai penyakit lainnya yang lebih berat. Osteoartritis disebut juga sebagai penyakit degenerasi sendi. Osteoartritis menyebabkan pembekakan sendi-sendi di dalam tubuh. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah kesehatan tersebut adalah terlalu banyak berolahraga. Tidak baik bagi kesehatan jantung. Berdasarkan penelitian para ilmuwan dari Jerman, olahraga dengan intensitas yang tinggi dapat meningkatkan risiko kematian akibat serangan jantung atau stroke pada orang yang mengidap penyakit jantung. Selain itu, olahraga yang berlebihan juga dapat melemahkan jantung kamu. Jika kamu tidak mengimbanginya dengan mengonsumsi cukup nutrisi, maka kamu pun berisiko mengalami gagal jantung. Gangguan menstruasi. Khusus untuk para wanita, tubuh yang kelelahan setelah berolahraga secara berlebihan dapat membuat siklus menstruasi terganggu. Jika hal ini berlangsung lama, maka bukan tidak mungkin resiko kemandulan meningkat. Gangguan seksual pada pria. Khusus untuk para pria, olahraga yang terlalu intens bisa memicu terjadinya hipogonadisme, yaitu kondisi ketika hormon seksual yang dihasilkan oleh kelenjar seksual berada di bawah jumlah normal. Akibatnya, pria akan mengalami kesulitan ekresi, hingga infertilitas karena testis tidak dapat memproduksi jumlah sperma yang cukup. Tubuh yang kelelahan akibat berolahraga berlebihan juga menurunkan gairah seksual pada pria. Cedera otot pergelangan kaki. Pergelangan kaki yang terkilir atau cedera adalah salah satu kejadian yang banyak ditemui dalam olahraga. Biasanya hal ini disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat atau pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya. Tendon atau jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot. Pergelangan kaki sering mengalami cedera karena inilah tempat tiga tulang bertemu. Biasanya ketika sedang berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Ketika pergelangan kaki terkilir, istirahatlah dulu kaki Anda dan jangan dipakai untuk berjalan atau berdiri. Anda bisa mengompresnya dengan es untuk mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa sakit. Supaya lebih cepat sembuh, angkat pergelangan kaki sampai sejajar dengan jantung. Lakukanlah sambil duduk atau bersandar.
Selanjutnya, cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada bagian betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splints terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya, cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika Anda meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba. Misalnya, mempercepat laju jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau menurun pada jalanan aspal yang keras. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung mereda, Anda boleh minum obat pereda nyeri dan peradangan seperti ibuprofen atau aspirin. Apabila sampai berhari-hari cedera Anda belum membaik, sebaiknya periksakan dengan tenaga kesehatan. Selanjutnya, nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh orang yang mengangkat beban, bersepeda, atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya, rasa nyeri akan muncul di bagian bawah atau punggung bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh Anda dan membutuhkan istirahat. Anda bisa mengobati sendiri nyeri pinggang ini dengan beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat beban yang berat. Jika rasa nyeri mulai reda, Anda bisa melakukan peregangan ringan. 4. Cedera bahu. Pada bahu Anda terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka, bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol, di mana sendi bahu merupakan tumpuan pergerakan lengan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika Anda mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan dan bahu Anda. Untuk meredakan nyeri, kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau rasa sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas atau oles dengan salep panas untuk melemahkan otot-otot yang kaku dan nyeri. Kram otot. Jenis cedera olahraga ini sering terjadi, terutama jika Anda langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga, kram akan muncul pada kaki. Ketika kram menyerang, otot Anda mengalami kontraksi tiba-tiba sehingga Anda akan merasa nyeri dan bagian tubuh yang diserang kram akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Kram otot bisa mengancam nyawa jika terjadi saat berenang karena Anda berisiko tenggelam. Saat kram menyerang, usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Lakukan peregangan ringan pada bagian yang kram dan pijat dengan lembut sambil terus Anda gerak-gerakan. Setelah kram hilang, jangan langsung melanjutkan olahraga. Biarkan otot-otot Anda beristirahat dulu. Selanjutnya, cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumpu pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur, atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Pada beberapa kasus, sendi pada lutut mengalami pergeseran seperti menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Menyembuhkan cedera lutut butuh perawatan yang intens. Anda sebaiknya beristirahat total agar lebih cepat pulih.
Posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya dengan menganjal menggunakan bantal tinggi saat Anda berbaring. Untuk membantu mengurangi rasa sakit, kompres dengan es. Namun, jika cedera Anda tidak membaik setelah perawatan berhari-hari, konsultasikan pada tenaga kesehatan profesional. Cedera siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan. Untuk mengurangi rasa sakit, kompres siku dan bagian yang sakit dengan es selama 20-30 menit setiap 4 jam sampai nyeri mereda. Anda juga bisa minum obat pereda nyeri dan peradangan untuk mempercepat penyembuhan. Cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko Anda mengalami Achilles tendinitis. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya, cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah Anda mengistirahatkan kaki. Namun, untuk meredakan nyeri, Anda bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cedera dalam olahraga. Saya akan menjelaskan cedera hamstring dan gegar otak. Cedera hamstring saat Anda merasakan sensasi nyeri seperti otot Anda ditarik pada bagian belakang paha. Ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang Anda. Jenis cedera olahraga ini biasanya melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup kompres dengan es dan istirahat selama beberapa saat. Gegar otak. Anda pasti pernah mendengar cedera ini. Gegar otak memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang paling banyak ditangani instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Gegar otak biasanya terjadi karena benturan pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibat Anda akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut. Kesimpulannya, olahraga adalah kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Tubuh Anda bergerak secara aktif dan pikiran pun jadi lebih segar. Olahraga memang menuntut Anda untuk menggerakkan tubuh dengan konsentrasi dan koordinasi yang baik agar hasilnya pun maksimal. Olahraga mempunyai tujuan berbeda-beda untuk setiap orang yang memainkannya. Ada yang melakukan olahraga untuk meningkatkan kesehatannya, meningkatkan kebugaran fisik sebagai alat rekreasi, sampai untuk tujuan peningkatan prestasi olahraga. Berolahraga memang dianjurkan secara rutin untuk menjaga tubuh tetap sehat dan kuat, tapi jangan juga berolahraga secara berlebihan. Sarannya, berolahraga memang dianjurkan secara rutin untuk menjaga tubuh tetap sehat dan kuat, tapi jangan juga berolahraga secara berlebihan, karena bisa memberi dampak negatif pada tubuh. Segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan memang bisa berakibat tidak baik, termasuk olahraga. Di masa kecil dan remaja, di masa kanak-kanak, olahraga membantu mengendalikan berat badan, membangun tulang yang sehat, dan meningkatkan kepercayaan diri dan pola tidur yang sehat. Anak-anak harus mencoba berbagai olahraga dan mengembangkan keterampilan seperti berenang dan kemampuan memukul dan menendang bola. Di usia 20-an, membangun massa otot tanpa lemak dan kepadatan tulang pada usia ini membantu Anda mempertahankannya di tahun-tahun berikutnya. Caranya dengan variasikan olahraga Anda dan jaga agar tetap menyenangkan. Anda bisa coba rugby, rowing, atau robot camp. Di usia 30-an, karena karir dan kehidupan
kehidupan keluarga semakin intensif di usia 30-an. Anda harus menjaga kebugaran dan kekuatan kardiovaskular untuk memperlambat penurunan fisik normal. Anda bisa berolahraga seperti bersepeda. Di usia 60-an, biasanya orang mengumpulkan lebih banyak kondisi kronis seiring bertambahnya usia. Dan penuaan adalah faktor risiko utama untuk kanker. Aktivitas fisik cenderung menurun dengan bertambahnya usia. Jadi tetaplah aktif, cobalah menari dansa, ballroom, atau tarian lainnya. Anda juga bisa mengangkat seperti beban. Di usia 70-an dan seterusnya, olahraga membantu mencegah kelemahan dan jatuh, dan ini penting untuk fungsi kognitif. Berjalan dan bicara, lebih baik berjalan-jalan bersama keluarga atau kerabat, ini akan membuat Anda tetap termotivasi. Sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket, yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan, kok atau shuttlecock, melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan, dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianzi, yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki. Objektif permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam atau sekarang Thailand. Selagi mereka mengkolonisasi Asia, ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Pada saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebagai Pune. Permainan tersebut juga dikenali sebagai Pune pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris, berjudul Badminton Battledore, A New Game. Battledore bulu tangkis, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau Badminton House, Estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton Bath pada 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pertama kali pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England bulu tangkis, menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara yang saat ini mendominasi olahraga ini. Sejarah bulu tangkis di Indonesia. Sejarah bulu tangkis di Indonesia dimulai pada tahun 1930-an. Kala itu olahraga ini termasuk ke dalam perkumpulan ISI, Ikatan Sport Indonesia. Namun tahun 1930 adalah masa di mana Indonesia belum merdeka sehingga keberadaan olahraga ini
terabaikan karena sibuk berperang. Indonesia merupakan salah satu negara yang dijajah oleh Inggris, sehingga Inggris juga turut memperkenalkan bulu tangkis di negaranya. Namun, permainan bulu tangkis baru benar-benar berkembang di Indonesia setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1948, Presiden Soekarno menginginkan bulu tangkis menjadi alat untuk memperkenalkan nama Indonesia di kancah dunia. Kala itu, Presiden Soekarno mengkampanyekan nation building, yaitu sebuah gerakan untuk membangun bangsa melalui keputusan Presiden nomor 263 atau 1953. Presiden Soekarno mentargetkan Indonesia menjadi 10 besar dunia dalam kejuaraan olahraga. Bukan hanya sekedar angan-angan, ternyata Indonesia berhasil mewujudkan pada tahun 1958. Bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang dikampanyekan agar Indonesia sukses berprestasi di tingkat internasional. Sejak saat itu, banyak orang mulai berlomba-lomba untuk menjadi pemain bulu tangkis yang handal. Pada tahun 1947, Indonesia membentuk asosiasi yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau disingkat dengan PORI, yang kemudian disusul dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia pada tanggal 5 Mei 1951. Setelah itu, Indonesia mulai mencoba berbagai kejuaraan internasional, salah satunya dalam Piala Thomas di Singapura pada tahun 1958. Kala itu, nama Indonesia masih diremehkan oleh negara-negara lain dalam kejuaraan bulu tangkis. Indonesia mulai terangkat namanya ketika pemain bulu tangkis asal Indonesia bernama Tan Jo Hook dan Ferry Soneville berhasil memenangkan kompetisi bulu tangkis di All Indonesian Final. Sejak saat itu, Indonesia mulai percaya diri dan meraih banyak piala di kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia. Role of the game dalam cabang olahraga bulu tangkis, yaitu yang pertama mencari poin sebanyak-banyaknya, yang kedua yaitu menjaga daerah permainan dari serangan pemain lawan. Cara bermain bulu tangkis. Teknik 1, teknik dasar dalam memegang raket. Teknik dasar dalam memegang raket ini ada dua jenis cara yang dapat dilakukan, yaitu pertama, teknik forehand, dan kedua, teknik backhand. Yang pertama, cara memegang raket dengan teknik forehand. Gunakan tangan kanan atau tangan kiri untuk memegang raket. Untuk posisi kepala raket pada teknik forehand adalah menyamping. Peganglah raket seolah-olah sedang melakukan jabat tangan. Khusus ibu jari dan jari telunjuk buatlah seperti huruf V, dan sisa jari memegang raket. Cara kedua yaitu cara memegang raket dengan teknik backhand. Caranya kurang lebih sama persis seperti cara yang pertama, yaitu teknik forehand. Perbedaannya hanya terletak pada posisi ibu jari yang digeser mendekati jari telunjuk. 2. Teknik dasar pukulan forehand. Di dalam permainan bulu tangkis yang paling sering kita lihat dan gunakan adalah teknik pukulan forehand. Gerakan forehand adalah gerakan yang mengayunkan badan dari belakang ke arah depan raket dengan telapak tangan menghadap shuttlecock. Cara melakukan teknik dasar pukulan forehand. Yang pertama, pegang raket dengan teknik forehand. Kedua, posisi kaki kiri berada di depan dan posisi kaki kanan berada di belakang. Ketiga, posisi badan miring ke arah kanan. Dan keempat, pukul shuttlecock sambil dengan menggerakkan bahu ke depan. Biarkan gerakan tangan terus ke bawah. Apabila kamu ingin melakukan pukulan clear,
pukullah shuttlecock sekeras mungkin. 3. Teknik dasar footwork. Faktor utama dari teknik ini adalah kelincahan posisi gerakan kaki dari kiri ke kanan, depan dan belakang. Hal ini yang harus dikuasai oleh setiap pemain bulu tangkis. Adapun tujuannya adalah supaya kita dapat menjangkau posisi shuttlecock yang dikirimkan oleh lawan kita dari area manapun dan bisa melakukan penyerangan ke daerah lawan dengan pukulan yang mematikan. 4. Teknik dasar sikap dan posisi badan. Yang paling utama dari teknik ini adalah keseimbangan badan saat melakukan penyerangan maupun bertahan. Caranya posisi badan harus bertumpu pada kedua kaki agar seimbang. Kemudian ketika berdiri menggunakan ujung kaki dan posisi pinggang harus tetap tegak. Posisi kaki sedikit terbuka selebar bahu, bisa dalam posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depannya. Untuk posisi lengan siku melebar ke samping badan sehingga tangan yang memegang raket dapat bebas bergerak dan posisi ketinggian raket harus melewati tinggi kepala kita. 5. Teknik dasar saat posisi memukul. Hal yang harus diperhatikan dalam teknik dasar memukul adalah posisi badan menyamping ke arah net dan kaki kiri di depan kaki kanan, serta posisi badan harus berada di belakang shuttlecock yang akan dipukul. 6. Teknik dasar melakukan servis. Tips agar servis tidak mudah diambil lawan adalah hindari memberikan servis dengan posisi cock yang tanggung dan tepat berada di depan lawan. Dalam teknik servis terdapat 3 macam teknik. Yang pertama, servis forehand pendek. Yang kedua, servis forehand tinggi. Yang ketiga, servis backhand. Teknik dasar overhead. Teknik ini menggunakan teknik memegang forehand. Hal ini dilakukan karena cock berada jauh di belakang kita. Gerakan ini seperti gerakan melempar. Teknik dasar smash. Pukulan smash adalah pukulan yang tajam ke bawah untuk mematikan gerakan pemain lawan. Teknik ini dilakukan sambil melompat tinggi dan menggunakan tenaga penuh. Teknik drop shoot. Teknik ini melakukan teknik tipuan dalam permainan bulu tangkis, di mana teknik ini dilakukan hampir sama dengan teknik smash. Bedanya di sini, Anda melakukan tipuan saat akan melakukan teknik drop shoot. Perbedaan lainnya dengan smash adalah jika smash kita menggunakan tenaga penuh, maka pada drop kick ini kita hanya memberikan dorongan kepada cock dan menempatkan ke posisi yang terjangkau dan sulit dijangkau. Teknik netting. Teknik ini merupakan pukulan yang tidak keras dan berada tipis di dekat net. Teknik ini membutuhkan tingkat sensi yang tinggi dan teknik penempatan bola yang baik. Tentang peralatan yang digunakan dalam cabang olahraga bulu tangkis. Untuk pengambilan nilai tugas UAS semester 1. Langsung saja saya jelaskan peralatan yang digunakan dalam cabang olahraga bulu tangkis, yakni yang pertama ialah cock atau shuttlecock. Cock yang digunakan dalam permainan bulu tangkis dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian kepala serta bulu kepala. Shuttlecock yang digunakan dalam bulu tangkis terbuat dari gabus yang dibentuk setengah lingkaran dan diberi bulu unggas. Kira-kira jumlah bulu unggasnya adalah sekitar 14 hingga 16 helai. Sedangkan untuk ukuran diameter gabus adalah sekitar 25 mm hingga 24 mm. Ukuran diameter untuk ujung atas adalah sekitar 54 mm hingga 56 mm. Standar berat shuttlecock adalah 4,7 hingga 5,2 gram. Selanjutnya peralatan yang digunakan dalam cabang olahraga bulu tangkis yakni raket. Raket digunakan untuk memukul cock dalam permainan bulu tangkis. Raket harus memiliki berat kurang dari 150 gram. Pada umumnya, bahan yang digunakan dalam pembuatan raket adalah kayu, aluminium, fiberglass, serta alam. Ya, demikian peralatan yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Kemudian, jaring.
Jaring dalam permainan bulu tangkis digunakan sebagai pembatas antar area pemain atau tim. Net atau jaring terbuat dari tali yang halus dan berwarna hijau tua. Jaring yang digunakan dalam permainan bulu tangkis harus memiliki panjang net 610 cm dan lebar 76 cm. Kemudian, tiang dan tinggi net. Tiang jaring atau net harus terbuat dari bahan yang cukup kuat, contohnya besi. Tiang jaring berbentuk bulat serta memiliki diameter 3,8 cm. Sedangkan untuk jaring harus dipasang pada ketinggian 1,6 meter. Jaring harus dipasang kuat dan lurus. Dan yang terakhir ada lapangan bulu tangkis. Sesuai dengan Peraturan International Badminton Federation atau IBF, panjang lapangan bulu tangkis harusnya 13,40 meter. Ukuran panjang ini berlaku untuk kompetisi kategori tunggal dan ganda. Sedangkan untuk ukuran lebar panjang bulu tangkis adalah 6,10 meter untuk pertandingan kategori ganda dan 5,18 meter untuk kategori tunggal. Lapangan bulu tangkis juga harus diberikan garis pembatas dengan warna yang jelas dan mudah terlihat. Contohnya adalah warna putih atau kuning.